Ayo. Halo teman-teman yang ada di rumah, selamat sore. Hujan-hujan gini, kita enaknya ngapain nih Kak? Berbincang-bincang tentang kesuksesan Kak ke depan. Ngobrolin soal inner beauty. Kita harus tahu apa itu sukses mungkin ya. Lebih membahas masa depan tentang kesuksesan. Oke, jadi sebelum kita nanti bahas-bahas nih ke depannya, ada baiknya kita perkenalan dulu. Mungkin dari saya, nama saya Siva Putri dengan NIM 21962774. Saya Dini Sustia dengan NIM 21962793. Saya Gladystia Mada Putri dengan NIM 21962800. Dengan saya Debi Yoga Saputra dengan NIM 21962754. Saya dengan Muhammad Handi Farizi dengan NIM 21962805. Oke, terima kasih Kak. Oh ya, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai apa itu kesuksesan, ada baiknya kita mengenal dulu atau mengetahui apa itu kesuksesan, betul? Oke, betul. Kita awali dengan yang paling cantik yang ada di tengah, Kak Amanda. Menurut Kak Amanda, definisi kesuksesan itu seperti apa, Kak? Ya, terima kasih Kak Siva atas pertanyaannya. Kesuksesan menurut saya itu adalah ketika saya bisa membahagiakan orang sekitar saya, terutama orang tua saya, dengan kesuksesan saya atau keberhasilan saya yang sesuai saya cita-citakan, dan bisa melihat mereka itu bangga karena apa yang bisa saya raih, seperti itu Kak. Oke, kalau menurut Kak Amanda, kesuksesan itu adalah saat kita bisa membahagiakan kedua orang tua. Nah, selain kedua orang tua, siapa lagi nih Kak yang kira-kira akan Kak Amanda bahagiakan? Siapa Kak? Coba dijelasin biar teman-teman yang di rumah tahu. Ya, selain keluarga, ada keluarga ya, ada kakak, mungkin kerabat juga. Nanti kalau suatu saat saya memiliki pasangan hidup, mungkin dia pasangan dan keluarga yang keluarga saya yang datang gitu. Keluarga yang mendatang. Oke, kalau Kak Amanda sekarang udah punya pacar belum? Wah, itu privasi ya Kak. Oh, privasi. Kalau Kak Amanda jawabnya privasi, berarti pacarnya lebih dari 5. Oke, selanjutnya aku juga pengen tahu nih arti atau definisi kesuksesan dari teman-teman yang lain. Mungkin dari Kak Faris ya. Siapa nih yang mau berpendapat? Oh ya, Kak Devi. Silakan Kak. Kalau menurut saya sendiri, kesuksesan itu saat saya bisa mengendalikan ego sih, ego saya. Soalnya kita tuh sebagai manusia biasanya sulit buat mengendalikan ego. Terus kesuksesan yang lain itu saat saya bisa mewujudkan keinginan saya. Keinginan saya di sini lebih ke urusan finansial. Saya mapan di finansial dan sukses di finansial. Jadi nanti di masa depan saya tuh bisa ngebuat orang-orang di sekitar saya itu bahagia gitu, melewat harta yang saya punya mungkin. Tuh. Lebih ke harta ya, material. Oke, kalau menurut Kak Devi, definisi kesuksesan itu adalah ketika kita bisa mengontrol sebuah ego ya Kak, benar? Dan tadi Kak Devi juga mengatakan kalau sukses itu ketika kita bisa membahagiakan orang sekitar. Mirip-mirip ya dengan Kak Amanda ya. Orang sekitarnya itu siapa Kak yang akan dikasih harta nantinya? Mungkin orang sekitar yang paling diprioritasin tuh orang tua yang pasti. Soalnya kayak kalau di masa tua itu kan ya segimana mungkin nanti di usia berapa gitu udah disuruh stop aja gitu loh, orang tua cari uang biar diem di rumah menikmatin hidupnya, menikmati masa tuanya gitu.
giliran saya yang mengabdi gitu, giliran saya yang membiayai dan memfasilitasi hidup mereka gitu. Oke, tadi Kak Debbie berpendapat jika di masa tuanya nanti akan kayak itu ya, apa namanya, membahagiakan orang tuanya dengan cara orang tuanya tidak bekerja, diberhentikan gitu, yang membiayakan. Oh ya teman-teman, maaf ya kalau ada musik. Ini kita ngobrol-ngobrolnya sambil musikan bareng-bareng ya. Nah Kak Debbie, jadi kalau Kak Debbie ingin memberhentikan orang tuanya bekerja, besok setelah Kak Debbie bekerja itu kan perlu masa tua. Nah itu kira-kira Kak Debbie punya target di usia berapa untuk bisa financial freedom? Mungkin kalau masalah financial freedom, pengennya juga secepatnya sih. Mungkin umur sekitar 30-an gitu. Kalau udah bisa ya amin. Amin kalau udah bisa. Sekitar umuran segitu kan mungkin nanti juga lebih banyak waktu sama keluarga kan, kalau lebih cepat lebih baik gitu. Oke teman-teman, jadi definisi kesuksesan menurut Kak Amanda dan Kak Debbie adalah ketika kita bisa membahagiakan kedua orang tua. Nah, saya juga ingin tahu nih, seberapa penting sih arti kesuksesan ini di kehidupan teman-teman untuk di masa depannya. Mungkin saya mau tanya ke Kak Dian dulu. Seberapa penting kesuksesan untuk masa depan Kak Dion? Sangat penting karena untuk menentukan Gini. ya, karena untuk menentukan dan tujuan hidup agar lebih jelas. Udah Kak? Oh iya. Untuk menentukan tujuan hidup agar lebih jelas. Tujuan hidupnya itu seperti apa Kak? Biar teman-teman di rumah tuh tahu yang dimaksud tujuan hidupnya Kak Dion tuh yang seperti apa? Tujuan hidup itu yang penting kebahagiaan ya, hidup damai, terus membahagiakan orang tua juga, dan ya untuk mencapai tujuannya masing-masing. Oke, tujuannya Kak Dion itu adalah untuk membahagiakan kedua orang tua. Sekarang udah dibahagiakan belum Kak? Udah, alhamdulillah. Berarti sudah sukses? Oh belum. Oh belum. Apa? Banyak apa Kak? Masih banyak proses yang harus dilalui lah. Proses untuk kemana? Proses untuk mencapai kesuksesan. Ya, yang dimaksud kesuksesan Kak Dion itu yang seperti apa? Pengen apa gitu loh? Kesuksesan yang bisa memenuhi keinginan sehari-hari juga, dan ya bisa menghasilkan uang sendiri lah. Oke, bisa menghasilkan uang sendiri. Mungkin teman-teman yang lain nih, siapa yang mau berpendapat mengenai apa itu pentingnya kesuksesan di masa depan? Mungkin dari teman-teman? Oh ya. Menurut saya itu kesuksesan itu penting ya. Karena untuk saya untuk saya sebagai seorang anak memiliki kewajiban terhadap orang tua. Saya memiliki kewajiban untuk membahagiakan kedua orang tua ya. Sehingga saya perlu sukses untuk bisa membahagiakan. Mungkin setelah saya sukses, saya bisa memberangkatkan haji orang tua mungkin. Itu aja sih, yang terpenting itu kebahagiaan orang tua dan orang sekitar ya. Oke, jadi menurut teman-teman di sini tuh kesuksesan itu memang benar-benar penting ya teman-teman. Selain untuk membahagiakan kedua orang tua, membahagiakan orang-orang sekitar itu sangatlah penting, bukan begitu? Betul. Nah teman-teman, kalau kita ingin membahagiakan orang tua, membahagiakan orang sekitar, itu kan perlu yang namanya usaha. Nah, usaha teman-teman ini apa sih untuk mencapai kesananya? Mungkin dari Kak Debbie dulu ya Kak.
usaha Kak Devi itu gimana untuk mencapai nantinya tujuannya untuk membahagiakan kedua orang tua dan keinginan-keinginan yang lain. Kalau lebih ke cara gitu ya berarti. Lebih ke cara kita mencapai kesuksesannya. Usaha ya. Kalau dari saya sendiri, menurut saya usaha yang harus dilakukan ya ditentuin dulu mau suksesnya di bidang apa nih, mau suksesnya di mana. Kalau udah tahu, nah gitu kita pecah dulu nih proses-prosesnya apa aja, kita cari tahu kayak mana prosesnya, apa yang harus kita jalanin, kita coba-coba aja dulu. Kalau dari saya pribadi sih nggak terlalu spesifik harus jadi apa dan kayak apa. Jadi masa muda ini dimanfaatin buat belajar hal-hal baru aja. Karena kita kan nggak bakal tahu kesuksesan yang kita pengen tuh munculnya dari mana. Gitu kalau dari saya. Iya, berarti menurut Kak Devi usaha untuk mencapai kesananya itu belum tahu ya. Maksudnya kita nikmati yang sekarang aja, urusan nanti kedepannya itu gimana itu nanti gitu ya Kak. Oke. Untuk Kak Dion, bentar Kak, saya mau ngomong dulu. Seberapa pentingnya usaha Kak Dion untuk mencapai kesuksesan di masa depan itu gimana Kak usahanya Kak? Kalau usaha kan hampir sama dengan caranya ya, lebih menyiapkan banyak planning ataupun susunan buat semisal mengalami kegagalan itu masih ada plan yang lain, dan terus mencoba, jangan pernah berputus asa lah. Yang penting usaha dulu, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Oke, quotes hari ini ya guys, usaha tidak mengkhianati hasil. Oke. Nah, untuk Kak Amanda nih, Kak Amanda cita-citanya apa Kak? Sebenarnya kalau ditanya cita-cita, saya sekarang juga nggak tahu ya cita-citanya apa, karena kayak dari kecil tuh berubah-ubah gitu loh Kak. Saya dari kecil udah memiliki cita-cita yang pengen jadi apa tuh Kak namanya, pengen jadi polisi juga. Banyak saya cita-citanya Kak, pengen jadi poluan. Polisi sih Kak. Pengen jadi poluan, saya pengen jadi pramugari. Pokoknya yang saya lihat kok bagus itu saya cita-citakan itu Kak. Tapi entah kenapa setelah saya masuk SMA itu kayak wah buyar semua nih. Saya pikir jadi apa nggak tahu gitu. Tapi saya lebih condong ke seneng ke dunia entertain gitu loh Kak. Saya pengen jadi artis Kak. Apapun itu. Agak narsistik ya Kak Amanda. Nah, kalau misalnya suatu hari ternyata Kak Amanda tidak sesuai nih kan pengen jadi artis. Nah, itu tidak sesuai. Nah, itu gimana Kak? Kak Amanda menanggapi itu? Seperti ini Kak, kalau jadi artis itu kan mungkin suatu kayak khayalan sangat besar sekali ya. Nah, maka dari itu saya kan kuliah ini kan ambil ilmu komunikasi, itu adalah jurusan yang menyeluruh. Jadi nanti andaikan saya tidak bisa mencapai target saya utama menjadi seorang entertain, saya bisa bekerja dari ilmu komunikasi ini kan, saya bisa jadi HRD atau apapun. Entah apapun itu hasilnya, saya akan tetap terima dengan lapang dada, tetap berusaha semampu saya seperti itu Kak. Lebih ke menerima takdir ya Kak. Tapi apakah tetap diusahakan atau gimana? Atau ya udahlah gitu? Gimana Kak? Mungkin kalau jiwa-jiwa masih muda masih ada ya saya tetap berusahakan. Tapi kalau memang saya sudah berusaha tapi tetap ditakdirkan untuk tidak menjadi apa yang saya inginkan, ya saya tetap terima takdirnya Kak. Oke teman-teman, jadi Kak Amanda kalau misalnya besok udah jadi artis tapi nggak mau diajak foto, ya udah kampleng aja ya teman-teman. Tapi semoga jadi artis ya Kak ya, amin. Nah mungkin untuk Kak Faris nih, cita-citanya mau jadi apa Kak? Saya dulu pernah bercita-cita mungkin jadi guru ya, karena saya berpikir guru itu sangat mulia karena memberikan ilmunya kepada siswa-siswa, dan saya juga
pikir kalau menjadi guru itu sangat bermanfaat, nggak cuma di dunia, nanti juga di akhirat. Karena kita telah memberikan pahala karena guru dapat memberikan pahala karena telah memberikan ilmunya ya kepada siswa-siswa. Itu akan menjadi bekal untuk di akhirat nanti. Itu sih cita-cita saya waktu kecil. Tapi selang dewasa kayaknya saya nggak mungkin ya jadi guru. Karena saya salah jurusan itu. Saya tiba-tiba kuliah di ilmu komunikasi. Iya, saya dulu inginnya sih jadi guru, tapi malah kuliah di ilmu komunikasi. Mungkin sekarang saya di masa depan mungkin ingin jadi pengusaha ya. Ingin juga buka kafe gitu, saya juga pengen. Itulah yang penting lah, yang penting pengusaha gitulah. Oke, kalau Kak Faris ini kasusnya adalah salah jurusan ya teman-teman. Mungkin besok bisa apa namanya, bisa jadi guru SMK. Iya bisa. Dulu iya multimedia dan sejenisnya. Nah, Kak Faris nih, kalau misalnya besok ternyata berbeda jauh sama yang dicita-citakan sekarang tuh, Kak Faris menanggapinya gimana, Kak? Sikapnya ya. Yang menerima dengan lapang dada atau Jika yang saya cita-citakan menjadi pengusaha itu ya berarti cita-cita itu. Saya mungkin akan tidak pernah berhenti untuk mencoba ya, untuk mencari hal-hal yang baru lagi, dan paling penting itu jangan pernah mudah menyerah lah, akan mencari hal yang baru lagi, gitu aja lah. Oke, Pak Faris mencari hal-hal baru, mencoba ya mungkin ya. Mencobanya itu mungkin udah kebayang nggak mau nyobain hal baru yang arahnya kemana, mungkin ke IT atau kemana gitu, udah ada bayangan belum? Saya misal yang saya cita-citakan di luar harapan ya, saya kan hobi main game ya, mungkin nanti saya mencoba membuat konten game. Semoga aja yang membuat konten game ini bisa sukses lah, jadi bisa tetap bermain game dan juga sukses di game gitu. Kalau boleh tahu dari game itu nanti benefitnya apa sih, Kak? Kebetulan kan saya orang awam ya, bukan gamers. Nah, dari game itu sendiri nanti Kak Faris mendapatkan apa? Misal dapat uang atau dapat ketenaran atau apa? Mungkin dengan membuat konten game dan diupload di YouTube ya, nanti bisa mendapatkan uang lewat YouTube dan juga bisa memberikan tutorial mungkin ya. Saat di stage ini kan mungkin ada orang yang kesusahan, dengan menonton konten saya mungkin jadi bisa gitu. Selain itu juga jika sukses dalam YouTube, mungkin saya juga bisa terkenal ya, bisa tenar. Itu juga termasuk sukses menurut saya. Oh ya, terima kasih Kak Faris. Buat teman-teman di rumah nih yang punya pertanyaan mengenai kesuksesan, bisa ditanyain di kolom komentar, nanti saya bacakan ya. Balik lagi nih ke Kak Faris. Tadi kan cita-citanya pengen jadi gamers ya kedepannya. Nah, dari cita-cita itu Kak Faris ada tokoh idola nggak yang dicita-citakan sampai Kak Faris tuh punya cita-cita pengen jadi seorang gamers? Boleh diceritain Kak mungkin ke teman-teman? Selama saya main game, saya memiliki idola di YouTube. Pasti kalian juga tidak asing sih. Namanya Windah Basudara, atau biasanya tuh dipanggil dengan sebutan Brando.
Saya sangat mengidolakan Brando karena dia dulu pernah menjadi waiters di sebuah hotel dan dia terus memulai karir YouTube-nya dari nol. Dari 0 subscriber itu dia tidak pernah capek untuk berusaha, dan dengan keramah tamahannya terhadap penontonnya itu bisa membuat Bunda Basudara sekarang menjadi sukses. Sekarang subscribernya Brando ini mencapai 7 juta ya kalau nggak salah, dan itu pencapaian yang luar biasa menurut saya menjadi seorang YouTuber dengan 7 juta subscriber. Oke, jadi dari yang diidolakan tadi, Kak Faris ingin mempunyai cita-cita untuk menjadi seorang gamers ya Kak, seperti itu ya Kak. Oke, teman-teman di sini mungkin ada yang cita-citanya ingin jadi gamers, siapa? Angkat tangan mungkin Kak? Iya. Gimana nih Kak? Hobinya pasti ngegame ya Kak? Gimana? Kesehariannya itu gimana? Kok bisa cita-citanya ingin menjadi seorang gamers? Boleh diceritain mungkin Kak? Yang panjang dan lebar biar teman-teman nih tahu. Sama iya, jadi gamers tuh sebenarnya nggak gampang juga sih, karena dari latihannya sendiri tuh sehari bisa sekitar 15 sampai 24 jam nonstop buat main dan latihan terus, mengasah skill lah ya ibaratnya tuh. Terus karena ingin jadi gamers tuh sebenarnya benefitnya banyak juga ya, dari uang, terus juga kenalan serta ketenaran juga gitu. Jadi kayak apa ya, lebih mempermudah hidup dengan bantuan orang dalam mungkin bisa. Jadi seperti itu alasan ingin menjadi gamers. Oke, jadi ya Kak Dian ini setiap harinya nge-games ya guys, 15 sampai 24 jam. Itu pacarnya nggak marah ya Kak ya? Iya, kebetulan belum punya pacar sih waktu itu. Belum punya pacar guys. Oke teman-teman, mohon maaf ya, di sini sedang gangguan sinyal karena cuacanya sedang hujan. Mungkin kita kembali ke Kak Dian dulu ya. Tadi agak kurang jelas. Bisa diulang Kak tadi ngomong apa aja dengan lancar dan jelas biar teman-teman tuh tahu, soalnya tadi agak nge-freeze videonya. Pertanyaannya apa tadi? Kita hobinya mungkin tadi ngomong. Oh, alasan ingin menjadi gamers tadi ya. Sebenarnya nggak mudah untuk menjadi gamers karena buat latihannya aja sehari itu bisa sekitaran 15 sampai 20 jam nonstop. Ya mungkin ada breaknya cuman buat mandi, makan gitu sih, sama tidur bentar. Terus untuk menjadi gamer itu bisa mempunyai banyak benefit juga ya, dari penghasilan, bisa melewati stream ataupun mengikuti turnamen yang ada, terus juga mendapat ini supaya biar menjadi terkenal juga, biar ketenaran, dan juga banyak koneksi juga dari orang luar, dan bisa mempermudah hidup lah, ibaratnya punya banyak orang dalam, banyak orang kenalan. Oke, katanya tadi Kak Dian belum punya pacar teman-teman. Mungkin kalau ada yang minat boleh komen di bawah ya. Kalau tiap hari nge-game gitu, ada nggak sih Kak tokoh idolanya tuh siapa yang membuat Kak Dian tuh tiap hari nge-game terus sampai matanya bengkak? Ada nggak Kak? Boleh diceritain mungkin? Ada satu tokoh idola namanya tuh Muhammad Alfi, bisa panggilannya BTR Ryzen. Dia dari tim e-sport Indonesia divisi PUBG Mobile. Ya dia umurnya sepantaran sih, kayaknya 19 atau 20-an lah. Oke, terima kasih Kak Dion. Mungkin kita ke ceweknya dulu ya. Dari tadi cowok
cowok terus bosan. Dari kakak yang tengah yang pakai jilbab hitam nih ada iya ya topi jilbab hitam ya kak, ada dapat salam nih dari Kak Akbar. Mana ya, spill yang kerudung hitam dong kak, tadi katanya itu pacarnya, belum tahu ada pacar apa enggak, kayaknya pacarnya 5 nih. Kak Amanda, Kak Amanda kan tadi itu ya cita-citanya pengen jadi seorang entertain atau artis ya kak, benar? Ah ya, benar sekali. Kalau Kak Amanda cita-citanya pengen jadi artis, Kak Amanda punya tokoh idola nggak yang membuat Kak Amanda tuh pengen jadi seorang artis? Misalnya nih melihat siapa, kok aku jadi pengen jadi kayak si ini ya, si itu ya, gitu ada nggak kak? Boleh diceritain mungkin? Ya kalau untuk tokoh di dunia entertain saya punya idola yaitu Rina Nose, tahu nggak kak? Rina Nose itu kenapa saya mengidolakan beliau, karena saya melihat dia sangat potensinya tuh sangat banyak sekali. Dia sangat multitalent, bisa nyanyi, bisa menjadi apapun itu yang bisa kayak parodi-parodi gitu kak. Saya suka gitu. Rina Nose kak, Rina Nose. Oh, Rina Nose. Oke, bagus sekali cita-citanya kak. Tapi Kak Rina itu kan itu ya suaminya yang dari mana tuh? Belanda atau mana itu ya? Iya, pokoknya dari luar negeri itu pengen gak Kak Amanda juga? Pengen punya pasangan dari luar negeri juga nggak? Biar kayak Mbak Rina Nose. Kalau itu saya enggak sih kak. Saya lebih ke mengidolakan pribadinya saja, maksudnya dalam artian potensinya saja. Untuk pendamping hidup mungkin saya tidak kepikiran sampai situ ya. Tapi yang nggak tahu nanti andaikan suatu saat saya ditakdirkan mendapatkan jodoh orang luar ya, saya nggak tahu. Oke, selain narsistik, Amanda ini yang mempunyai kepercayaan yang tinggi ya guys. Untuk sampingnya Kak Amanda nih ya, Kak Debbie. Kak Debbie kan tadi ya cita-citanya apa kak? Belum ya kak? Oh ya, cita-citanya apa nih Kak Debbie? Kalau cita-cita sempet dulu tuh kepikiran pas kecil tuh pengen jadi tentara sebenarnya. Sebenarnya. Cuma semakin kesini kok semakin males gitu ya mau mencapai itu. Terus kepikiran ini juga buat jadi pengusaha. Tapi karena sekarang kan mungkin lebih kuliah ini kan lebih kebuka lagi pikiran kan. Pengen bisa ngoding gitu kalau saya. Pengen bisa entah itu jadi bukan hacker dong. Bukan hacker dong. Entah itu di bagiannya aku ngoding aplikasi, apa bikin web halaman. Ya gitulah pokoknya pengen bisa aja gitu. Tapi sampai sekarang juga belum ada waktu gitu loh buat belajar. Lebih ke males sih, bukan ada waktunya sebenarnya. Wah, males. Niatnya nggak ada ya. Kurang. Oke teman-teman, ternyata dulu cita-cita Kak Debbie adalah menjadi tentara ya, biar menjadi idaman ibu mertua. Tapi sekarang malah berubah ya cita-citanya agar bisa ngoding. Tapi kok masuknya ilmu komunikasi kak, gimana nih kak? Tapi kayaknya kampusnya tepat ya, kampus IT, namun ya jurusannya itu agak melenceng dikit. Nah kalau pengen belajar ngoding itu emang hanya untuk sampingan atau selanjutnya pengen ngoding terus? Nah itu kepikirannya setelah melihat siapa kak? Maksudnya punya role model atau pandangan siapa nih? Wah aku pengen jadi ini soalnya dia pinter ngoding, atau gimana kak? Mungkin boleh diceritakan.
Gimana tadi? Role model. Oh. Kalau kepikiran soal ngoding tuh karena ini sering denger sih orang-orang yang nggak sengaja belajar ngoding, tapi karena mereka tekun, terus mereka berhasil di situ di bidang itu gitu loh. Padahal sebelumnya mereka juga kayak iseng-iseng aja gitu loh, nyoba-nyoba belajar otodidak. Soalnya yang aku dengar-dengar itu orang-orang yang sukses di bidang ini kebanyakan tuh ini belajarnya otodidak, mereka nggak sekolah. Ya memang sekolah kuliah juga ada, cuma ya itu beda jurusan mereka. Jadi kebanyakan dari mereka itu banyak yang otodidak gitu, belajar di luar. Jadi gitu sih. Kemarin juga pas lebaran kan juga main ke rumah guru, terus kita sharing-sharing, terus si gurunya juga nyeritain ada salah satu muridnya dulu di SMK-nya tuh berhasil di bidang itu gitu loh. Padahal juga dia iseng-iseng juga sebelumnya, tapi sekarang dia udah kerja di hire sama perusahaan dari Jepang. Jadi kerjanya dari rumah. Cuma setiap beberapa bulan gitu flight ke Thailand kalau nggak salah buat meeting. Cuma beberapa bulan sekali aja. Buat ketemu orang-orang dari perusahaannya ada. Oke, jadi bisa disimpulkan kalau Kak Debbie ini lebih pengen ke pekerjaan yang fleksibel dengan cara kerja dari rumah seperti itu, Kak? Oke, karena mungkin Kak Debbie ini agak sedikit mageran ya guys ya. Kita beralih ke Kak Dian dulu nih. Kamu dulu, aku pengennya kamu dulu. Kak Dian, pengaruhnya apa sih Kak Dian tokoh idola itu dengan suksesan Kak Dian di masa depan? Pasti kan punya pengaruh ya. Kita punya tokoh idola, misalnya bisa memotivasi atau bagaimana nih Kak? Kalau untuk pengaruhnya ya nggak jauh dari sebagai contoh lah ya, panutan gitulah ya. Karena kalau orang lain bisa, kenapa kita nggak bisa gitu kan? Jadi kita harus punya salah satu role model atau panutan juga gitulah untuk menjadi sukses. Dan kita juga melihat dari tokoh tersebut, dilihat dari prosesnya, bukan dari langsung hasilnya. Oke, jadi menurut Kak Dian itu seorang role model sangat memberi pengaruh untuk kesuksesannya di masa depan. Kita beralih ke kakak yang topi hitam. Halo Kak Faris, ini dapat salam nih dari teman-teman yang udah komen di Instagram. Kata iya banyak banget nih Kak fansnya di Instagram ya. Bentar, ini dari Kak Nesta, Kak Ragil, Kak Zuhifan. Katanya suruh nanya ini. Dadah dulu mungkin Kak. Aduh. Bentar. Oke Kak Faris. Menurut Kak Faris nih, kan tadi udah punya bayangan tujuannya ya kedepannya mau seperti apa, dan punya tokoh idola. Nah, tokoh idola. Ya, tokoh idola. Ya. Nah, menurut Kak Faris, tokoh idola yang Kak Faris idolakan itu memberi pengaruh nggak dengan kesuksesan Kak Faris di masa depan? Ya, karena itu saya ingin menjadi streamer YouTube ya mungkin. Oke, sebentar ini kayaknya jaringannya nge-lag Kak. Lanjut ya teman-teman, kita dari tadi bahas tentang cita-cita, impian, dan yang lainnya. Tentunya sebuah kesuksesan itu pasti dipengaruhi oleh diri sendiri ya teman-teman, bukan begitu? Ya, setiap individu itu pasti memiliki personality atau kepribadian yang berbeda-beda. Nah, di sini aku mau memberi informasi sedikit nih mengenai personality atau kepribadian. Teman-teman di sini udah tahu belum kepribadiannya teman-teman tuh seperti apa? Ada yang tahu mungkin bagaimana atau belum tahu? Oke ya, kebetulan sekali ya yang di sini belum ada tahu. Jadi aku mau ngasih tahu mengenai 4 kepribadian yang dimiliki seseorang. Nah, yang pertama itu ada sanguinis. Sanguinis ini memiliki kelebihan yaitu responsif,
memiliki antusiasme yang tinggi, ramah dan banyak bicara, namun tidak disiplin nih teman-teman. Jadi kalau kita memiliki sebuah kepribadian itu pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Nah, kalau kekurangan seorang sanguinis ini emosinya yang tidak stabil dan egois. Nah, apakah teman-teman di sini ada yang sanguinis nih? Kayaknya Kak Amanda ya, kayaknya ya. Oke, yang kedua itu adalah koleris. Nah, koleris ini memiliki kemauan yang keras, independen, memiliki jiwa kepemimpinan dan tegas. Tapi koleris ini mempunyai kelemahan yaitu ceroboh dan cepat puas diri. Siapa nih di sini yang ceroboh nih? Ada nggak? Oh ya, kita nggak tahu ya. Yang ketiga ada melankolis. Melankolis ini adalah seseorang yang tekun, disiplin, berbakat, dan perfeksionis. Tapi kelemahannya memiliki pemikiran yang negatif dan kurang bermasyarakat. Ini lebih cocok ke siapa ya ini? Sepertinya cocok ke Adioni ya kak? Iya, sepertinya iya. Kalau yang terakhir itu ada pragmatis. Iya kan benar pragmatis? Iya benar. Pragmatis ini adalah kepribadian seorang yang dikenal sebagai pribadi yang cinta damai, kalem dan efisien. Tapi pribadi ini memiliki kekurangan yang tidak tegas dan suka menunda-nunda. Ini lagi-lagi seperti Kak Amanda ya? Iya bukan begitu Kak Amanda? Selalu menunda-nunda. Iya betul sekali. Nah kita kan tadi udah bahas mengenai personality. Menurut teman-teman di sini nih dari 4 personality tadi, kira-kira mana ya yang paling cocok untuk menjadi seorang entrepreneur? Kan kita tahu ya bahwa kesuksesan itu pasti tidak hanya melalui misalnya tadi tentara, gamers, artis, tapi kita juga bisa melaluinya dengan menjadi seorang entrepreneur. Nah dari keempat kepribadian tersebut, menurut Kak Faris, mana nih yang cocok menjadi seorang entrepreneur? Menurut saya yang sangat cocok untuk jadi entrepreneur itu yang memiliki sifat kemauan yang kuat ya. Karena dengan kemauan yang kuat mungkin kita bisa menjadi entrepreneur yang baik dan bisa sukses juga. Udah itu. Tadi apa Kak? Yang mana? Personality yang mana? Oh ya, kalau memiliki kemauan yang kuat itu lebih ke yang mana Kak? Menurut Pak Faris, yang mana Kak? Yang pertama itu apa yo? Mesti nggak dengerin ya, Kak Amanda ya? Ya Allah. Oh, yang mana? Yang kedua ya? Oke, yang koleris. Jadi menurut Kak Devi, Kak Devi, kok saya jadi keinget Kak Devi? Kak Faris itu untuk menjadi seorang entrepreneur itu lebih cocok jika kepribadiannya itu adalah koleris ya. Tapi koleris ini juga punya kelemahannya loh Kak. Tahu nggak? Juga punya kelemahan. Nah kelemahannya itu dia ceroboh dan cepat puas diri. Nah dengan kelemahan koleris yang ceroboh dan cepat puas diri, menurut Kak Faris itu gimana Kak untuk menjadi seorang entrepreneur? Kan dia ceroboh. Nah itu cara mengatasinya gimana? Dan cepat puas diri. Seorang apa tadi koleris, ceroboh. Mungkin dalam kecerobohan itu masih bisa diperbaiki ya. Jadi dalam sebuah kecerobohan bisa diperbaiki. Iya. Iya. Mungkin sebelum ceroboh kita harus merencanakan dulu supaya tidak ceroboh bisa. Yang penting hati-hati lah itu. Dan itu tadi.
Oke, terima kasih Kak Faris. Kak Faris, mungkin setelah kita mengetahui 4 personality tadi ya Kak Faris ya, kita kan jadi tahu nih kepribadian kita tuh bagaimana ya teman-teman. Nah, terutama Kak Faris pasti udah mengetahui dong kepribadiannya Kak Faris tuh lebih ke mengarah ke yang mana? Apakah sanguinis atau koleris atau bagaimana? Nah, setelah mengetahui tadi, motivasi untuk meraih kesuksesannya tuh apa Kak? Kak Faris melalui tadi kan udah mengetahui kepribadiannya nih. Nah, Kak Faris kan jadi tahu motivasi untuk meraih kesuksesan Kak Faris itu apa? Motivasi kesuksesan ya. Motivasi kesuksesan saya ya, mungkin kenapa saya harus sukses gitu kan? Ya itu tadi, saya memiliki tanggung jawab yang besar terhadap orang tua untuk membahagiakan, dan mungkin di masa depan nanti saya juga bakal memiliki keluarga dan menjadi kepala keluarga ya, sehingga saya harus bisa membahagiakan keluarga saya dan orang tua saya, gitu sih. Oke, terima kasih Kak Faris. Mungkin Kak Faris sudah lelah menjawab ya teman-teman. Kita switch ke teman yang lain dulu. Kak Dion nih. Kak Dion kan tadi dengerin nggak aku ngomong Kak kepribadian tadi? Iya. Iya, dengerin kan? Oke, dengerin. Nah, Kak Dian menjadi tahu nih setelah aku ngomong tadi kepribadiannya tuh seperti apa. Ya, sudah bisa ada bayangan nih Kak, kepribadiannya saya tuh yang mana gitu udah ada? Oke, udah ada. Jadi kita kan kalau misal ingin meraih kesuksesan itu mempunyai motivasi. Nah, melalui kepribadian tadi, Kak Dion memiliki motivasinya tuh apa untuk sebuah kesuksesan di masa depan? Motivasi untuk masa depan. Motivasi dari saya sendiri ke arah ini, apa yang sudah saya mulai itulah harus yang saya selesaikan. Udah. Wow, motivasinya itu sangat singkat ya teman-teman. Singkat, padat, jelas. Boleh diulang Kak apa tadi? Apa yang saya mulai? Itu yang harus saya selesaikan. Oke, kira-kira akan memulai apa nih Kak deket-deket ini Kak? Ada bayangan nggak? Memulai untuk tidur? Memulai untuk nge-game atau Kak? Berhubung UTS sudah mau selesai ya, mungkin saya akan memulai dari turu dulu lah, mengumpulkan tenaga untuk dan menyiapkan ide-ide kedepannya ya, lebih untuk berusaha dan lebih banyak melakukan suatu hal untuk mencapai kesuksesan dan melakukan planning-planning yang sudah saya siapkan. Oke, jadi mungkin Kak Dion ini sangat lelah UTS ya teman-teman. Padahal mengerjakannya mepet always, iya nggak? Iya, betul sekali. Nah, untuk Kak Debi nih, Kak Debi halo, yang ada di pojok. Kak Debi udah tahu belum kepribadiannya tuh seperti apa? Udah ya Kak ya? Oh belum, mungkin nanti di rumah ya sambil mau tidur gitu bayangin, oh tadi ternyata kepribadianku seperti ini gitu ya. Nah Kak Debi, kalau misalnya suatu hari nanti ternyata Kak Debi menemui sebuah kegagalan, ya sebuah kegagalan, entah itu kegagalan mengejar cita-cita atau apa, melalui kepribadian yang sudah Kak Debi ketahui, itu Kak Debi menanggapinya tuh akan seperti apa sikapnya? Mungkin boleh diceritain atau dikasih tahu ke teman-teman nanti yang ada di rumah sekarang, Ding. Menyikapi mengenai kegagalan. Kalau mengenai sikap, mungkin yang namanya usaha buat mencapai kesuksesan kan pasti ada gagalnya, pasti ada. Entah itu berapa kali ya, nggak pasti, soalnya juga itu kan bukan kita yang pengen, bukan kita yang ngatur. Kita cuma bisa terus ikhtiar aja, terus usaha buat ngecapai kesuksesan yang kita ingin gitu loh. Masalah nanti di tengah jalannya ada masalah atau gimana, itu kan udah bukan tanggung jawab kita, udah bukan keinginan kita, di luar kendali kita aja gitu loh. Ya udah, kita
tinggal usahain yang terbaik lah pokoknya. Oke, terima kasih Kak Debbie. Dari tadi kita selalu membahas mengenai kesuksesan dan kepribadian seseorang ya, teman-teman. Mungkin kita switch ke pembahasan lainnya. Di sini aku mau bahas tentang karisma dan inner beauty. Teman-teman mungkin ada yang tahu nih karisma dan inner beauty itu seperti apa? Mungkin sedikit saja. Siapa yang mau ngomong? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oh, mungkin nggak ada yang tahu ya. Oke, mungkin akan sedikit saya jelaskan yang saya tahu ya. Yang saya tahu saja. Nanti kalau misalnya salah, tolong diralat ya teman-teman. Karena saya di sini juga belajar. Kita belajar bersama-sama. Jangan main HP Kak. Nah, inner beauty itu teman-teman, inner beauty itu adalah kecantikan. Kecantikan itu bukan cewek cowok ya, tapi keduanya itu punya kecantikan dari dalam hati seseorang atau sifat yang baik. Seperti itu. Pokoknya kurang lebih seperti itu saya tahunya. Oke. Nah, aku mau tanya ke Kak Faris nih, Kak Faris. Kak Faris lagi ngapain nih Kak Faris? Ya. Menurut Kak Faris, sifat karisma dan inner beauty itu sudah ada dalam diri manusia belum Kak? Dan kalau misalnya belum ada, itu gimana cara menciptakannya agar menjadi orang yang berkarisma? Silakan. Karisma atau inner beauty? Karisma dan inner beauty ya? Menurut yang saya tahu ya ini, kita dapat. Oh, monggo. Saya ulang aja ya pertanyaannya ya. Menurut Kak Faris, karisma dan inner beauty itu apakah sifat yang sudah ada dalam diri manusia? Nah, kalau misalnya Kak Faris, kalau misalnya belum ada, nah itu gimana kita menciptakannya agar menjadi orang yang berkarisma? Silakan. Menurut saya karisma dan inner beauty itu sudah ada dalam diri kita. Namun kita bisa memperbaikinya. Misalnya karisma kita di mata orang jelek ya, kita bisa memperbaiki dengan berpenampilan yang menarik. Dan inner beauty, misal inner beauty kita jelek, maka kita harus bisa untuk memperbaikinya, kita harus berbuat baik kepada orang lain sehingga orang yang memiliki inner beauty yang baik mungkin dapat memiliki teman yang banyak, dan dengan karisma dan inner beauty yang baik itu sangat bermanfaat bagi kita. Oke, terima kasih Kak Faris atas jawabannya. Mungkin kita langsung saja ke Kak Depi nih Kak Depi. Mungkin dipersingkat saja ya karena durasi juga sudah mepet. Pertanyaannya sama Kak Depi. Sifat karisma dan inner beauty itu apakah sudah ada di dalam diri manusia? Nah, jika dirasa Kak Depi, oh belum ada. Nah, itu gimana Kak cara menciptakannya agar kita menjadi orang yang berkarisma? Menurut saya karisma sama inner beauty itu udah ada dari orang itu sejak dulu gitu loh. Entah itu dari kecil atau dari gimana, kan kita kalau ditarik dari artinya kan inner beauty kan berarti kecantikan dari dalam kan, kecantikan yang ada, entah itu kecantikannya yang muncul dari mana kan kita juga nggak tahu. Bisa aja itu dari kebiasaan sehari-hari, apa dari cara kita yang kita sengaja untuk ngebangun inner beauty itu gitu. Jadi menurut saya inner beauty itu bisa dibangun, cuma biasanya orang itu udah punya inner beauty-nya sendiri. Entah itu karena kepribadiannya atau kelakuannya setiap hari sih. Gitu. Kalau menurut saya tuh itu inner beauty. Oke, jadi menurut Kak Depi adalah inner beauty itu sudah ada ya Kak? Oke, sudah ada. Jadi menurut Kak Depi berarti kita tidak perlu mengupayakan untuk menciptakan hal tersebut. Seperti itu? Atau perlu? Tergantung kepentingannya juga. Gimana? Dijelaskan langsung saja Kak.
Kalau ngomongin perlu nggak perlu ya tergantung. Kalau dia orangnya cuek dan nggak peduli sama apa yang dikatakan orang lain dan penilaian orang lain, mungkin nggak perlu buat nggak perlu mengupayakan buat menciptakan inner beauty gitu loh. Ya udah cuek aja, udah jalanin kayak apa yang dia pengen aja. Tapi kalau dia tuh orangnya concern masalah itu, dia butuh hal tersebut entah untuk menunjang aktivitasnya atau mungkin pekerjaannya, ya dia harus mengusahakan dan mengupayakannya. Oke, terima kasih. Untuk Kak Dion, gimana Kak Dion? Perlu diciptakan nggak inner beauty itu menurut Kak Dion? Dan upayanya apa untuk menciptakan sebuah kecantikan dari dalam, maksudnya sifat yang ada di dalam diri manusia? Sebenarnya inner beauty itu penting sih untuk bisa apa? Untuk meningkatkan relasi dengan orang lain juga lah ya, dan mengenal satu sama lain untuk apa? Harus diciptakan. Iya, harus diciptakan sih sebenarnya. Karena ya penting untuk mengetahui diri kita masing-masing ataupun diri orang lain, dan bisa kita nilai atau lihat dari inner beauty tersebut. Oke, terima kasih. Untuk Kak Faris gimana Kak? Inner beauty ini perlu diciptakan nggak? Kalau perlu, upayanya apa? Upaya Kak Faris untuk menciptakan sebuah inner beauty? Untuk meningkatkan inner beauty, menurut saya kita harus bisa membuat diri kita baik di mata orang lain, sehingga orang lain dapat dekat dengan kita, tidak membenci kita. Itu. Jadi kita harus berbuat baik lah dan ramah. Terima kasih. Oke, terima kasih. Yang terakhir nih Kak Amanda, gimana Kak Amanda? Perlu diciptain nggak inner beauty itu? Kalau misalnya dirasa perlu, gimana upayanya Kak Amanda? Baik Kak Syifa, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya tuh penting sih Kak. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu nih Kak. Kita harus kan gini ya Kak. Kita tuh kadang juga nggak bisa mengetahui bagaimana sih pribadi kita sendiri gitu loh. Dan kadang tuh kita merasa udah yang jadi paling benar, udah jadi paling yang baik. Tapi dan untuk meningkatkan inner beauty itu menurut saya kita harus meminta evaluasi dari orang-orang sekitar. Karena biasanya orang sekitar kan juga kayak merasakan kayak ini nih si Kak Siva nih kayaknya tuh dia tuh orangnya kayak gini-gini. Nah itu menurut saya tuh kadang perlu evaluasi dari orang sekitar untuk kita menjadi lebih baik lagi. Seperti itu. Oke, terima kasih. Jadi jawaban dari Kak Amanda ini sekalian menutup diskusi kita ya teman-teman, karena kita tadi udah membahas panjang lebar mengenai kesuksesan, role model hingga inner beauty, betul? Nah, karena ini kayaknya teman-teman pada itu ya nggak pada memberi pertanyaan ya kepada kita, jadi kita akhiri saja diskusi kita kali ini mengenai sebuah kesuksesan. Semoga kita semua dijauhkan dari takdir yang buruk dan dikelilingi orang-orang yang baik. Amin. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Dadah.